Hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya Rosita, mahasiswa PPG Angkatan 2, jurusan Bimbingan Konseling Universitas PGRI Madiun, akan melakukan praktek ujian kinerja bimbingan layanan klasikal di SMP Lematang Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya. Oke, sehat semua? Sehat. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, layanan klasikal kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita peroleh bisa bermanfaat dan berkah bagi kalian semuanya. Oke? Kita berdoa dulu ya, dipimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Anggun, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. Adista, Hadir Bu. Ibnati, Hadir Bu. Maisha, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Tania, Hadir Bu. Safira, Hadir Bu. Firda. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara kemarin sudah dibagikan kan mengenai bahan ajarnya. Sudah dibaca? Sudah. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, mengenai materi cara belajar efektif, tujuan kita belajar hari ini yaitu supaya kalian semuanya itu bisa merancang cara belajar yang baik di rumah dan kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Itu tujuan kita belajar hari ini. Oke, siap ya belajar hari ini? Nah, sebelum kita lanjut ya ke materi, ada yang bisa nggak apa sih itu cara belajar efektif atau pengertian belajar dulu? Ada yang tahu pengertian belajar? Ada yang tahu? Ya, siapa yang tahu pengertian belajar dulu? Apa belajar? Yang duluan tadi ya, apa ini? Si Kania dulu ya, Kania. Belajar untuk mencari ilmu yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Masih ada yang lain? Oke, sudah boleh. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan secara individu untuk mencari ilmu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Wah, pengertian belajar ya sudah dipakai oleh teman kamu ya. Sekarang efektif. Apa itu efektif? Ayo tahu apa itu efektif? Karena kita akan menyangkutkan mengaitkan tentang belajar efektif. Jadi tadi pengertian belajar, sekarang efektif itu seperti apa sih? Anton, apa itu efektif? Ya, silakan kita. Efektif adalah kegiatan yang membawa hasil atau berhasil guna. Oke, boleh ya. Lagi mau tambahkan? Ya, silakan Ibnati. Apa itu efektif? Aktivitas yang dapat menghasilkan atau berguna. Oke. Oke, lanjut ya. Sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi yang sudah menyampaikan bahwa pengapaian belajar itu merupakan proses usaha yang dilakukan individu ya untuk memperoleh suatu perubahan baik itu tingkah laku maupun keseluruhan dalam interaksi dengan lingkungannya. Ya, itu mengenai belajar. Dan pengertian efektif itu berasal dari kata efektif yang dapat diartikan punya efek atau memiliki akibat atau ada memperoleh sesuatu yang berguna atau yang mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya belajar efektif itu adalah cara belajar yang dapat meraih tujuan yang ingin dicapai dari belajar itu sendiri. Jadi kalau namanya
belajar efektif itu kalian melakukan pembelajaran sendiri maupun dengan teman-teman, itu memperoleh hasil atau mencapai tujuan. Itu berarti belajarnya sudah efektif. Nah, sekarang menurut kalian penting nggak sih belajar efektif itu? Penting. Ya. Kenapa penting? Ada yang tahu kenapa nggak belajar efektif itu penting? Coba si Bista. Kan menimbulkan kerugian bagi siswa baik waktu, energi, biaya, dan orang sekitar. Oke, boleh ya, bagus ya. Selanjutnya ada lagi? Oke, Nadira dulu. Apa? Bisa membantu siswa dalam mengingat pelajarannya. Iya, boleh. Oke ya, jadi belajar efektif itu sangat penting ya bagi kalian. Itu ada 3 karena belajar itu sangat membantu bagi siswa dalam mengingat pelajaran ya, salah satunya, dan sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari, dan jika diterapkan akan menimbulkan hal yang baik. Belajar efektif itu penting ya untuk kalian, dimana jika kalian terapkan ya, dan cara belajar efektif itu sangat membantu untuk kalian dalam mengingat pelajaran. Dan jika tidak diterapkan, itu akan menimbulkan kerugian ya, baik itu dari waktu, biaya, energi, dan orang sekitar. Jadi belajar efektif itu penting. Nah, sekarang Ibu akan memberikan bagaimana sih caranya supaya bisa belajar efektif ya. Nah, ini kita simak dulu video cara belajar efektif, nanti bisa kalian terapkan di rumah ya. Silakan simak dulu. Saat belajar tidak pernah efektif, ketahui dulu tips belajar efektif berikut ini. Tips-tips belajar efektif. Olahraga ringan sebelum belajar. Sebelum mulai belajar, olahraga ringan dulu agar otak dan tubuh siap menghadapi pelajaran. Memutar musik. Selain membangun mood buat belajar, musik juga merangsang kerja otak agar maksimal. Belajar di tempat sejuk. Belajarlah di tempat yang memiliki udara jernih agar pikiran bersih dan siap diajak kerjasama. Minum air putih. Minum air putih agar tubuh tetap fit dan menambah konsentrasi. Perbanyak pemahaman. Kurangi menghafal dan perbanyak pemahaman. Sediakan waktu luang menjelang ujian. Menjelang ujian jangan terlalu banyak belajar. Belajar diskusi bersama teman. Belajar kelompok agar bisa saling bertukar pikiran. Dan itulah tips-tips belajar efektif yang bisa kalian coba. Terima kasih sudah menonton video dari EduF, dan jangan lupa untuk follow. Oke, itu tadi video mengenai tips cara belajar efektif. Bisa kalian lakukan nanti di rumah ya. Bagaimana setelah nonton video, masih semangat untuk lanjut belajar? Masih. Oh, sepertinya sudah mengantuk. Kalau begitu kita ice breaking dulu ya, supaya kalian bisa semangat kembali. Mau ice breaking? Mau. Oke, kalau begitu silakan berdiri. Oke, siap? Ya. Nah, kita melakukan ice breaking. Kalau ikuti Ibu sambil bernyanyi ya. Kalau bilang tangan diputar-putar nih, bertepuk tangan ya, tangan diputar-putar, peganglah bahumu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, saya tangan diputar-putar. Diputar-putar, peganglah
Oke, yang terakhir itu ada mengerti bukan menghafal. Jadi usahakan kalian itu memahami, jangan menghafal, biar lebih mudah dalam belajar. Itu cara belajar efektif, ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi tayangan video, mungkin merupakan tambahan sebagai motivasi kalian dalam belajar, ya. Silakan disimak kembali. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Nah, itu tadi adalah video lanjutan dari cara belajar efektif dan tips yang bisa kalian ambil setelah melakukan pembelajaran atau melihat slide, video, PowerPoint, dan materi yang sudah disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Ya. Oke, ini semuanya sudah paham ya. Kalau begitu, ini Ibu ada lembar LKPD yang harus kalian isi. Waktunya ada 5 menit, boleh diisi ya. LKPD yang sudah kalian silahkan diisi. Swipe petunjuknya, waktunya 5 menit ya, boleh diisi mulai sekarang. Sudah selesai? Sudah. Kalau kalian kumpul, silakan.
kalian membuat, diskusikan dengan teman kalian mengenai cara belajar kalian di rumah, ya. Masing-masing dari kelompok kalian mengutarakan bagaimana cara belajar kalian di rumah, dan silakan nanti disimpulkan apakah yang sudah kamu lakukan itu termasuk belajar yang efektif atau belum. Jika sudah, jelaskan yang mana. Jika belum, bagaimana harus diperbaiki. Ya, silakan duduk kelompok ini. Oke, bagaimana sudah diskusinya? Sudah. Yang sudah, silakan kelompok siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil dari diskusinya kali ini. Kelompok ini? Ya, oke, silakan boleh. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Pilda. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kami. Cara belajar efektif dari kelompok kami masih belum termaksud belajar efektif, karena kami masih banyak menunda-tunda tugas yang diberikan oleh guru, terus masih banyak bermain HP atau melakukan aktivitas lain seperti bermain menonton televisi. Jadi, yang akan kami lakukan di kelompok kami adalah terkait belajar efektif, akan mengubah cara pola belajar kami. Seperti yang pertama, 1. Membuat suasana belajar nyaman, sering belajar kelompok, belajar secara rutin, berusaha mengerti materi yang diberikan, dan memperbanyak memahami belajar. Berikut hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Makasih ya sudah presentasi, silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Sania. Hasil dari diskusi kelompok kami, sebagian ada yang sudah melaksanakan cara belajar efektif dan sebagian ada yang belum melaksanakan cara belajar efektif. Dari kami, untuk supaya belajar efektif menjadi lebih baik sebagai berikut. 1. Membuat suasana menjadi nyaman. 2. Merangkum pokok-pokok dari materi. 3. Belajar berkelompok, saling memahami dan saling melengkapi. Lebih banyak membaca, belajar dengan praktik, dan belajar dengan memahami daripada menghafal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan kembali ke tempat. Kita lakukan diskusi, mengucapkan terima kasih. Sekarang silakan kembali ke tempat semula.
Saya Bu. Ya, silakan Brenda. Jadi kesimpulannya yaitu belajar efektif adalah cara belajar yang dapat meraih belajar yang diinginkan dicapai dari pembelajaran itu sendiri dengan kompetensi. Dan saya dapat tips-tips dari belajar efektif yaitu membuat suasana belajar lebih nyaman lagi, sering belajar kelompok, belajar secara rutin, berusaha mengerti materi yang diberikan dan memahami materi yang diberikan. Oke. Oke, makasih ya sudah membantu menyimpulkan. Jadi cara belajar efektif itu tipsnya bisa kalian lakukan sesuai yang sudah diberikan tadi. Bisa belajar mulai sekarang, ciptakan suasana di tempat belajar yang nyaman mungkin ya. Terus kalian harus belajar kelompok ya, bertanya dengan teman, dan usahakan apa yang kalian pelajari itu harus dipahami ya, dimengerti, bukan hanya dihafal. Oke, nah sekarang ini Bu ada lembar evaluasi ya, silakan juga diisi. Akan dikerjakan lembar evaluasinya, baik itu evaluasi hasil atau proses ya, silakan diisi. Oke, selesai? Nah, dikumpulkan. Oke, setelah melakukan lembar evaluasi, dalam mengisi lembar evaluasi ini, Ibu kira pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Untuk pembelajaran minggu depan itu mengenai stop bullying ya. Jadi materinya nanti akan Ibu berikan pada kalian, bisa dipelajari untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya tadi kita sudah membaca doa, jadi untuk akhir pembelajaran hari ini agar semuanya berkah dan bermanfaat bagi kita semua, kita tutup dengan doa juga. Oke, Ibu pimpin dulu ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, hari ini Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat. Oh.